Selamat sore Miss Cita dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi tentang spectatorship. Yang pertama, kita akan membahas tentang spectatorship atau kepenontonan. Pembelajaran terkait kepenontonan sebenarnya adalah sebuah usaha kita untuk memahami alasan mengapa manusia memilih untuk duduk di bioskop, teater film, atau di sofa ruang keluarga yang di depannya dihadapkan pada sebuah layar. Kita melihat apa yang membuat pengalaman menonton film menjadi sebuah kesenangan, keinginan, dan menjadi bermakna sehingga posisi subjek dalam menjadi penonton terus-menerus terulang. Di sini pula kita mencoba untuk memahami hubungan apa sih yang sebenarnya terbentuk antara individu dan juga proses filmis seperti layar, narasi, dan karakter. Nah, namun di Indonesia sendiri, penelitian mengenai kepenontonan tuh masih dipahami dalam arti yang salah atau menyimpang. Konteks kepenontonan di sini cenderung membahas mengenai kuantitas penonton yang nantinya menjadi persaingan di industri film. Nah, sebenarnya terdapat aspek lain dari kepenontonan yang dapat diteliti lebih dalam, seperti hal yang mencakup psikologi dan ideologis penonton yang dipengaruhi oleh kemampuan bentuk dan gaya sinematik film. Kalau melihat sejarah, banyak teori film yang membahas kepenontonan ini yang berkaitan dengan psikoanalisis dan semiotika. Nah, hal ini untuk melihat motif ideologis dalam film yang walaupun pada kenyataannya banyak digunakan oleh para teoritis film feminis. Kepenontonan umumnya banyak dikaitkan dengan identitas gender, karena bisa menjadi dasar dari gejala-gejala yang terjadi dalam aspek sosial masyarakat. Contohnya seperti film action, gangster, atau genre western yang lekat dengan laki-laki karena desain filmnya yang memang disusun demikian, dan genre romance atau melodrama yang melekat sama genre perempuan. Menurut tokoh Susan Hayward, teori kepenontonan ini mencakup 3 tahapan. Pertama, dari tokoh Baudry, Bellur, dan Metz tahun 70 yang memaparkan tentang ulasan teori film dengan membahas tentang sinema sebagai aparatus dan pertanda imajiner atau imaginary signifier. Untuk membahas ketika penonton duduk di bioskop yang gelap dan terfokus pada layar. Kedua, ketika teori-teori film feminis menawarkan asumsi natural yang tersirat pada tulisan-tulisan awal mereka di tahun 75, di mana penonton umumnya memiliki pandangan maskulinitas dan selalu pro terhadap posisi ideologis patriarki. Nah, ada tokoh Laura Mulvey memaparkan tentang acceptance atau penerimaan penonton ketika mereka secara natural melihat, dan hal ini merupakan sebuah peragaan dari suatu lintasan oedipal atau oedipal trajectory yang seakan-akan tidak dipermasalahkan lagi. Hal tersebut kemudian ditentang sama si Mulvey ini, di mana pada tahap ketiga di tahun 1980-an, gagasan Mulvey akhirnya menjadi pengaruh dan penggerak para teoritisi film feminis untuk menilik kembali tentang spectatorship dalam perfilman, khususnya di ranah ideologis. Seorang tokoh bernama Judith Main memaparkan bahwa aktivitas menonton bukan hanya sekadar melihat film, namun juga merupakan suatu cara untuk memperoleh kesenangan atau pleasure dari adanya pengalaman. Main juga menjelaskan bahwa kepenontonan sebenarnya mengacu pada bagaimana konsumsi film oleh para penonton dan mitos-mitosnya sebagai sebuah aktivitas simbolik. Kajian seputar spectatorship sebenarnya adalah pencarian untuk mengetahui apa yang membentuk seseorang mau duduk di depan layar bioskop atau televisi dan mengeksplorasi konfigurasi mana yang membentuk pandangan subjek sehingga mereka bisa melihat diri mereka, teks, dan dunia yang direpresentasikan dalam makna tertentu. Konsep terkait kepenontonan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang subjek manusia. Pengertian tentang apa itu spectatorship berubah dalam konjungsi bersama dengan evolusi dan perubahan konseptual dari subjektivitas. Subjektivitas sendiri yang dimiliki oleh manusia kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu psikoanalitik, diskursif, dan sosial.
Ketiga jenis subjektivitas ini merupakan bagian dari pasca strukturalis yang dibentuk melalui sosiokultural dan kekuatan ideologi. Yang pertama, subjek psikoanalitik. Konsep psikoanalitik yang digunakan dalam studi perfilman berdasarkan pada karya dari ahli teori asal Perancis yakni Jacques Lacan yang berdiri di atas karya kepeloporan Sigmund Freud. Lacan sangat terinspirasi dari Freud terkait linguistik dan strukturalisme di mana menghubungkan kultur dan kesadaran pada perolehan sebuah bahasa. Dengan mengintegrasikan analisis Freud bersama linguistik struktural, deskripsi Lacan tentang perkembangan formatif manusia melacak bagaimana seorang bayi atau infan mengalami proses akulturasi, bagaimana dia dibawa ke dalam lingkup sebagai anggota masyarakat. Analisis yang dilakukan oleh Lacan tentang pengembangan manusia tersebut dapat dipahami dalam 3 tahap tingkatan, yaitu imajiner, fase cermin, dan simbolik. Tingkat pertama yaitu imajiner membahas terkait tatanan pralinguistik yang didominasi oleh sebuah citra. Bahasa lainnya adalah apa yang kita bayangkan terhadap diri kita sendiri, yang awalnya ditunjukkan bahwa inilah dunia dari ibu, dunia tentang kesatuan, koneksi, kesempurnaan, dan kepuasan yang membuat seorang bayi dan ibu adalah satu. Di fase ini, sang bayi belum memiliki perasaan kalau dirinya adalah makhluk yang terpisah. Selanjutnya, di tahap fase cermin, bayi atau anak yang masih sangat kecil tersebut mulai menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang memang memiliki citranya sendiri dan berbeda dengan ibu, di mana tadi di awal masih menganggap bahwa aku dan ibu adalah satu pribadi. Lalu diakhiri oleh tingkatan ketiga, yaitu fase simbolik yang mengacu pada mulai terbentuknya dunia tentang bahasa, produksi makna, hukum tentang ketertiban budaya, konsep keadilan, dan moralitas. Di tahap ini, identitas seseorang sebagai manusia mulai tampak dan terujarkan. Bagi Lacan, ketiga proses ini mengkonstitusi subjektivitas yang kemudian membuat seorang bayi atau infant mulai menjadi makhluk yang subjektif. Kemudian, seorang sarjana film terkenal bernama Christian Metz telah mempelajari karya dari Jacques Lacan tadi dan berteori bahwa pengalaman sinematik adalah salah satu lokasi di mana dorongan dan keinginan dari permukaan imajiner dimainkan. Melalui karyanya atau bukunya yang berjudul The Imaginary Signifier, Metz menguji peran sinema sebagai sebuah teknik dalam pembentukan imajinasi seseorang. Dalam analisis yang sudah ia lakukan, didapatkan kalau pengalaman menonton yang dilakukan oleh seseorang memicu keinginan secara tidak sadar dan fantasi yang sedemikian rupa. Tidak berhenti sampai situ saja, aktivasi film akan keinginan yang terasosiasi dengan imajinerlah yang menjelaskan munculnya kesenangan sinematik atau filmic pleasure. Sensasi kepuasan ini yang menjadi akar dan mendorong penonton untuk mau kembali merasakan pengalaman menonton film secara berulang kali. Christian Metz juga memperkenalkan istilah filmic state, sebuah kondisi kelembagaan, teknologi, dan psikologis di mana atau dari mana penonton melihat film. Interaksi yang terjadi antara penonton dan teks layar atau film tidak sekadar memberi kesenangan tetap pada prasubjek yang ada, tetapi menghasilkan atau membentuk penonton sebagai subjek dalam prosesnya. Flitterman dan Lewis menganggap kalau melihat film dan pembentukan subjek adalah proses timbal balik. Maksudnya, sesuatu tentang identitas bawah sadar kita sebagai subjek diperkuat dengan menonton film. Selain itu, menonton film sangatlah efektif karena dari partisipasi yang kita tidak sadari, sinema atau bioskop telah menggambarkan kembali proses penataan yang sangat mendalam dan global dalam pembentukan jiwa manusia. Sangat menarik, bukan? Secara keseluruhan, bisa kita bilang kalau teori psikoanalitik pada perfilman sebenarnya berkaitan dengan pembentukan mekanisme yang banyak sekali dan kompleks di mana ada relasi antara penonton kepada layar yang menghubungkan jiwa manusia, khususnya alam bawah sadar kita. Nah, Aryansa sendiri berpendapat bahwa subjek itu tidak dipahami sebagai individu yang berdarah dan berdaging, melainkan konstruksi artifisial yang diproduksi oleh aparatus sinema. Subjek psikoanalitik di sini dianggap sebagai subjek yang berhasrat, berkeinginan, subjek seksual, dan subjek layar. Hal ini berarti kepenontonan yang dibangun dari psikoanalitik membahas relasi antara hasrat subjek dan aparatus sinema. Sebenarnya aplikasi dari konsep psikoanalitik milik Jacques Lacan pada perfilman bisa kita temukan dari kajian teori feminisme. Kemunculan psikoanalitik pada kajian feminisme tersebut dapat ditemukan dalam deskripsi mereka tentang gender sebagai serangkaian atribut yang diperoleh melalui budaya dan bukan dari determinisme biologis.
Selanjutnya ada subjek diskursif atau teori diskursif oleh Michel Foucault, di mana identitas individu itu merupakan subjektivitas yang dibangun oleh kekuatan budaya dari wacana ganda yang tumpang tindih dan kadang bersaing, seperti perbedaan seksual atau gender yang plural ya, yang merupakan salah satu wacana pembentuk identitas. Nah, menurut Foucault, wacana itu merupakan sistem pemikiran atau domain pengetahuan yang terbentuk dari ideologi tertentu. Praktik diskursif dalam hal ini mencakup sistem hukum yang melibatkan suatu adat atau budaya dan teknologi yang saling berinteraksi. Contohnya kayak pembentukan wacana heteroseksualitas. Nah, itu tuh melibatkan budaya dan teknologi seperti pernikahan antara cewek dan cowok gitu, dan wacananya seperti romansa, cinta, kasih sayang, dan lainnya. Nah, dalam teori diskursif, subjek itu tidak menciptakan wacana, tapi subjek itu dibentuk oleh wacana. Contohnya kayak warga negara yang taat hukum dan penjahat gitu. Nah, itu merupakan konstruksi dari praktik diskursif hukum. Contoh lain seperti suami dan istri yang merupakan efek subjektif dari heteroseksualitas. Dan masih banyak lagi. Nah, dalam hal ini bisa dipahami kalau individu itu merupakan kumpulan wacana yang membentuk, mengartikulasikan, atau dia merupakan efek atau dampak dari proses budaya. Nah, teori diskursif Foucault ini sebenarnya tidak diterapkan pada studi tentang film, tapi praktik diskursifnya yang dianggap Foucault itu paling mudah diakses oleh para sarjana film dan TV, yaitu pada aspek studi gay, lesbian, dan studi penggunaan tubuh dan lainnya. Nah, hal yang membuat teori diskursif ini tidak dapat diterapkan pada studi sinema itu karena asal-usul tentang wacana yang sangat beragam, efeknya yang sangat banyak, dan penggambaran subjek yang tidak pasti. Namun, potensi produktivitas teorinya untuk studi representasional itu bisa sangat besar, karena gagasan representasi bisa menjadi lebih luas dan kompleks sebagai cerminan dari pembentukan suatu makna dari budaya tertentu. Inti dari proses pemaknaan ini adalah teori diskursif ini merupakan gagasan tentang subjek dan versi sinematiknya, penonton sebagai konvergensi, akumulasi, dan konfigurasi wacana yang saling melengkapi ataupun berlawanan. Nah, kritik terhadap konsep subjektivitas diskursif Foucault ini adalah bahwa pemahaman tersebut menghilangkan kemungkinan dari agen, di mana anggapan ini terus berbanding terbalik dengan pendapat tokoh Chantal Mouffe dan Judith Butler yang menyatakan bahwa subjek dan agennya tidak menghilang, namun dibentuk atau ditentukan secara relasional atau dalam hubungan yang tidak tetap dan selalu berkembang. Nah, hal yang tidak cukup dipahami dan diterapkan dari teorinya Foucault ini adalah mengenai penyebab wacana yang berubah secara historis. Terus, bagaimana wacana yang beragam tersebut membangun subjek tertentu dan gimana dampaknya pada suatu relasi atau hubungan. Nah, hal ini kemudian membahas mengenai bagaimana penonton bisa memilih atau menolak suatu bacaan tertentu. Lalu, bagaimana individu menerapkan suatu identitas pada saat-saat tertentu, misalnya ketika membaca teks dan memahaminya dari sisi subjektivitas gendernya. Lalu, di antara wacana-wacana yang beragam, apa yang membuat suatu bacaan memiliki makna atau kepentingan yang lebih besar? Mengapa bacaan ini penting bagi penonton tertentu? Dan apa yang memungkinkan penonton untuk berubah pikiran, misalnya? Nah, yang terakhir, penonton itu merupakan mode histori dan budaya, serta teknologi bagi dirinya sendiri dalam pembentukan subjek. Nah, Foucault juga menyatakan bahwa lebih baik kita harus menciptakan diri kita sendiri sebagai sebuah karya seni. Nah, pernyataan Foucault yang dapat diartikan bahwa dirinya itu menerapkan konsep seni romansa dan modernis dapat dipahami juga bahwa hal ini memperluas metafora budaya alternatif atau paradigma. Agen yang menyatakan kebenaran dan subjektivitas rasional tergantikan dengan agen yang menghasilkan makna dari subjek yang kreatif. Selanjutnya adalah subjek sosial, di mana diambil dari kultural study, yang ditandai dengan kembalinya teoritis kepada pengalaman sehari-hari individu atau kekhususan hidup dari individu. Tetapi keterkaitan kultural study pada subjek sosial bukanlah replika dari subjek humanis yang menciptakan dirinya sendiri dan mengendalikan dunia sekitarnya. Mengetahui bahwa subjek individu berlipat ganda dan dibangun secara kompleks
kajian budaya memiliki upaya untuk mengintegrasikan subjek diskursif sebagai pasca strukturalisme di satu sisi sebagai efek representasional dan praktik lainnya, dan di sisi lain juga sebagai agen konstruksi sosial budaya dan institusi. Kultural studies bisa dibilang merupakan reaksi terhadap paradigma penelitian tentang audiens atau penonton sebelumnya, yang dimana cenderung berfokus pada data kuantitatif seperti demografi audiens. Karya-karya seperti David Morley, Janice Radway, Ian Ang, Dick Hebditch, Angela M. Robbie, dan lain-lainnya sini menempatkan pembisa atau menontonnya yang jauh lebih aktif daripada yang diteorikan sebelumnya, baik dalam studi tekstual atau ideologis maupun dari penelitian audiens sebelumnya. Dalam Cultural Studies berpendapat bahwa penonton adalah hasil dari berbagai wacana yang dimainkan oleh teks, tapi ada juga subjek sosial, ekonomi, dan praktik politik di luar teks yang dimana dibawa pada saat interaksi layar atau pembuat film. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai bagaimana penonton itu terbentuk. Yang pertama, penonton dapat terbentuk oleh teks atau struktur naratif film itu sendiri. Jadi, teks atau struktur naratif ini mengacu pada alur cerita atau penulisan cerita dalam sebuah film. Jadi misalnya ada seseorang yang mengetahui alur cerita sebuah film, kemudian mereka tertarik karena merasa alur ceritanya bagus mungkin. Jadi mereka memutuskan untuk menonton film tersebut. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah penonton dapat terbentuk dari adanya perkembangan berupa Cineplex dan IMAX, yaitu teknologi bioskop. Di sini misalnya kita dulu pernah menonton atau kalian pernah menonton salah satu series atau sinetron atau tayangan di televisi. Kemudian setelah waktu berjalan cukup lama, kemungkinan series tersebut yang dulunya kalian tonton atau acara TV yang dulu kalian tonton itu difilmkan dan ditayangkan di bioskop. Hal tersebut dapat memicu rasa penasaran seseorang atau rasa penasaran kalian. Jadi merasa, oh saya sudah pernah melihatnya di TV, di series, di berbagai platform. Sekarang saya ingin mencoba melihatnya bagaimana dia divisualisasikan di bioskop. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penonton dapat dibentuk oleh adanya kelas dan aturan kelembagaan. Kelas dan aturan kelembagaan di sini mengacu pada adanya batas-batas usia yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Misalnya di Indonesia, kalau kita bisa lihat biasanya di pojok bawah itu ada keterangan umur. Mungkin film tersebut bisa ditonton oleh semua umur atau bahkan hanya boleh ditonton oleh orang-orang yang dewasa. Atau kadang kita juga melihat ada tanda 17 atau 18 plus atau terkadang juga 13 ke atas, seperti itu. Kemudian yang keempat ada penonton yang terbentuk dari wacana atau ideologi lingkungan. Jadi di sini penonton itu terbentuk karena adanya mungkin kalian memiliki teman atau kalian memiliki circle di mana orang-orang dalam circle tersebut telah menonton sebuah film dan kalian belum menontonnya. Kemudian dari teman-teman kalian dalam circle tersebut, teman-teman kalian bercerita, oh film yang barusan ku tonton ini bagus loh, menceritakan tentang ini. Terus dari perkataan teman kalian itu, kalian merasa memiliki ketertarikan terhadap film tersebut. Jadi kalian memutuskan untuk menontonnya. Kemudian yang terakhir, penonton terbentuk dari faktor gender. Di sini contoh simpelnya adalah kita menggunakan stereotip laki-laki dan perempuan. Anak kecil laki-laki mungkin lebih suka menonton film superhero dan anak kecil perempuan memilih untuk menonton film-film yang lebih feminim seperti Barbie, seperti itu.
Teori film terkait penonton dibagi menjadi beberapa, yakni pertama teori film Murphy, penonton itu berjenis kelamin, kedua teori Avas, penonton diseksualitas. Nah, sebenarnya dari kedua teori ini sama-sama memiliki persamaan, membahas tentang gender, kesenangan, nilai, sikap seseorang, yang mana sikap itu antara pria dan wanita itu cukup berbeda. Dari sikap itu munculnya konteks sebagai penonton dari sebuah film. Contohnya film Perempuan Berkalung Sorban. Film ini mengangkat isu tentang perempuan. Dari film ini juga menceritakan bahwa perempuan itu memiliki hak di dalam agama Islam. Yang mungkin tadinya ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, namun dari film ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Ketiga, diklasifikasi penonton yang bersaing antar wilayah dan berbangsa. Yang dimaksud antara persaingan penonton ini mungkin dalam proses pembuatan film pasti ada target yang dirancang oleh tim produksi agar mendapatkan penonton yang banyak. Nah, dalam peluncuran film ini pastinya di tiap wilayah atau negara itu berbeda-beda jumlah penonton. Nah, seperti di wilayah Jawa dengan Sulawesi itu pasti akan terlihat bahwa pasti ada di wilayah Jawa penontonnya lebih meningkat daripada penonton di wilayah Sulawesi. Nah, dari situlah muncul atau gambaran terkait persaingan penonton. Berikutnya, menurut Stam 2000 menjelaskan bahwa sifat penonton itu bermacam-macam, dilihat berdasarkan kultur penonton tersebut berasal, lokasi, kemudian ketidakseimbangan waktu menonton film pada momen sejarah yang berbeda dan afiliasi penonton. Kalau kita lihat dalam proses produksi film dokumenter, peristiwa yang diangkat dari film Kerusuhan Ambon tahun 99 yang mungkin akan nanti diproduksi. Nah, dari sini kan pasti kita sudah bisa melihat bahwa kebanyakan penonton akan berasal dari wilayah Maluku, yang mana karena faktor film yang diangkat adalah mengisahkan peristiwa yang pernah terjadi, maka kebanyakan penonton tersebut berasal dari daerah Maluku juga mendorong di mana proses terlihat momen sejarah di masa lalu dan pembanding peristiwa di masa lalu dengan kondisi sekarang pasca kerusuhan. Nah, dari situ juga menghasilkan terbentuknya afiliasi penonton. Kondisi yang nyata yang pernah terjadi membangkitkan rasa perdamaian dan perubahan. Berikutnya, penonton ikut serta untuk membangun identitas yang berkaitan dengan gender, ras, agama, ideologi, kelas, dan preferensi seksualitas. Mungkin bisa dicontohkan dalam film Ayat-Ayat Cinta. Pada film ini, penonton akan dibangun melalui identitas gender. Yang terlihat adalah golongan wanita, budaya feminisme. Kemudian untuk agama, itu sangat terlihat kental bahwa agama Islam lebih menonjol dari film ini. Serta ideologi yang terbentuk adalah istri kaum perempuan di film tersebut yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami, dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang disetujui oleh agama. Kemudian dari tindakan tersebut menghasilkan preferensi seksualitas budaya feminisme yang mendahulukan kepentingan lelaki atau suaminya agar bisa bahagia dengan mendapatkan keturunan dari wanita lain. Nah, selanjutnya, penempatan spektatorial mempunyai karakter relasional yang mana komunitas dapat mengenali satu sama lain antar dasar relasi bersama. Seperti kalau kita sedang berada dalam sebuah komunitas penonton yang sama, maka kita akan membangun relasi yang kuat karena kita memiliki tujuan, kecintaan, kesukaan, kesenangan yang sama pada sebuah film yang sama. Kalau misalnya dicontohkan sama dengan komunitas penonton yang menyukai film Korea, otomatis kita punya tujuan yang sama karena film yang kita suka berasal dari daerah yang sama atau negara yang sama, yaitu Korea. Nah, dari situ maka ada relasi, hubungan, komunikasi yang mana kita bisa mengenal satu sama lain karena ada peluang
untuk kita berkomunikasi dalam sebuah grup atau komunitas yang kita bangun itu. Selanjutnya, letak spektatorial beragam yang dihasilkan dari perkembangan yang tidak merata secara kultural menciptakan perpindahan dan kontradiksi yang bercabang. Mungkin ini adalah perbedaan dari penempatan spektatorial karakter relasional yang tadi dasarnya relasi bersama, dan letak spektatorial beragam ini adalah perpindahan kontradiksi yang bercabang yang berbeda pemahamannya. Mungkin kita akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan komunitas penonton yang menyukai film drama Korea. Nah, dari situ akan terjadi kritik atau mungkin perbedaan persepsi, pemahaman, karena kita tidak berasal dari satu komunitas yang sama. Selanjutnya, 3 konsep film. Teori-teori tentang film ini membantu penonton untuk memahami pertanyaan serius dalam studi film. Seperti halnya, kenapa kita menikmati menonton film? Apakah sebuah film mencerminkan budaya yang dibuatnya? Atau apakah film membantu membentuk budaya itu? Film-film terhubung ke beberapa ide-ide besar dari 100 tahun terakhir. Ide-ide itu adalah formalisme, marxisme, strukturalisme, dan psikoanalisis. Film itu berhubungan dengan teori realisme yang sebagian besar tentang hubungan antara teks dan konteksnya, dan teori resepsi yang mengkaji hubungan antara penonton dan teks. Tetapi tidak semua film terlibat dengan ketiga elemen pada tingkat yang sama. Beberapa fokus hanya pada satu elemen, contohnya seperti teori formalisme. Selanjutnya kita masuk ke formalisme. Formalisme adalah salah satu teori tentang film yang merupakan paradigma mengenai definisi dan konsep dasar tentang film dengan mempelajari struktur dan teknik sebagai dasar dari sebuah bentuk seni. Teori formalisme juga tidak terlalu memperhatikan isi atau makna. Selanjutnya, realisme. Realisme pertama kali disuarakan oleh kritikus film bernama Francis Andre Bazin yang berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya menghadirkan kembali realitas sebagaimana aslinya. Pada awal penulisan tentang film, kemampuan kamera untuk menangkap realitas secara mekanis merupakan elemen penting yang membuat film menjadi istimewa sebagai sebuah bentuk seni. Realisme berfokus pada bagaimana film itu dapat membuat penontonnya merasakan kenyataan dalam film yang mereka tonton. Terakhir ada teori resepsi. Teori resepsi menempatkan penonton di awal pengalaman film dengan tujuan menghindari penyederhanaan dan generalisasi. Tetapi yang terpenting, semua model resepsi menempatkan penekanan yang lebih besar pada apa yang dilakukan penonton dengan teks film daripada apa yang dilakukan teks padanya. Ahli teori budaya bernama Stuart Hall berpendapat bahwa penonton dapat membaca film dalam banyak cara yang mungkin termasuk dalam mode oposisi di mana penonton menolak makna yang sebenarnya ditentukan oleh film yang mereka tonton dan menciptakan makna film itu sendiri menurut cara pandang mereka. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berbicara soal spectatorship merupakan suatu paham untuk mengetahui mengapa seseorang memilih tempat duduk ketika menonton film, dan hal ini dilakukan berulang-ulang kali. Hal ini dapat dilihat secara subjektif yang terbagi dalam beberapa bagian. Secara psikoanalitik, spectatorship terbagi dalam beberapa fase yang terkait dengan isi film itu sendiri. Yang pertama adalah fase imajiner, selanjutnya adalah fase cermin, dan yang terakhir adalah fase simbolik. Secara garis besar, psikoanalitik membuat anggapan bahwa subjek sebagai individu yang bisa dikonstruksi dengan cara pembentukan individu melalui imajinasi ketika menonton film, sehingga membuat dirinya menjadi ingin menonton film lagi. Selanjutnya dalam teori spectatorship juga membahas mengenai kuantitas. Seseorang memilih untuk menonton sesuatu berdasarkan gender dan budaya, yang selanjutnya akan membentuk identitasnya. Dalam teori diskursif, subjek tidak menciptakan wacana, atau wacana bukanlah pewujudan ekspresi oleh subjek transendental, namun subjek dibentuk oleh wacana. Pada pembahasan spectatorship, etnografi audiens dibedakan dalam beberapa cara, seperti penonton yang terbentuk oleh suatu narasi yang disukai oleh beberapa kelompok orang ketika menonton film. Selain itu, dengan adanya bioskop yang memunculkan penggemarnya. Dalam pembagian etnografi ini juga terdapat penonton yang dibentuk oleh kelas dan aturan dari suatu lembaga, dalam hal ini untuk menonton film.
Dalam studi ini juga membahas bahwa penonton dibentuk oleh wacana dan ideologi lingkungan sekitarnya. Selain itu, seseorang menonton film juga dipengaruhi oleh genre dan situasi di mana yang pernah dialami seseorang di masa lalunya. Secara garis besar, film itu mempengaruhi penonton tergantung di mana film itu diterima. Dalam pembahasan tentang spectatorship juga terdapat subjek sosial yang diambil dari cultural studies yang berisi tentang cerita pengalaman sehari-hari audiens yang menjadi hasil agen dari konstruksi sosial budaya yang membahas tentang contoh-contoh subjek sosial. Lebih kompleksnya, teori film terbagi dalam beberapa teori. Pertama adalah teori formalisme yang merupakan sebuah teori yang memaksakan objektivitas untuk analisis tanpa memperhatikan isi atau makna suatu film. Selanjutnya adalah teori realisme. Teori ini menunjukkan bagaimana seseorang menonton merasa kenyataan dari film tersebut. Dan yang terakhir adalah teori resepsi. Teori ini lebih menempatkan penekanan yang lebih besar pada resepsi penonton tentang teks dari suatu film, sehingga penonton dapat menciptakan maknanya sendiri setelah menonton suatu film. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.